Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, karunia, dan barakah yang Allah berikan kepada kita hingga pada malam ini, saat ini Allah datangkan kita, Allah kumpulkan kita di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan rutinitas kita ta'abbud dan ibadah kepada Allah melalui satu wasilah kendaraan zikir manaqib Sultan Aulia Ya Sayyidi Syabul Qadir Jailani. Semoga riungan kita senantiasa Allah tambah barokah. Langkah jamaah dari rumah masing-masing datang ke tempat ini Allah jadikan nilai ibadah, dan duduknya kita Allah jadikan saksi amal kebaikan nanti di hari kiamat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas baginda alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang diakui oleh Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafa'atul ukhma dari beliau di hari kiamat. Kita semua dipanggil oleh Rasulullah karena Rasulullah ana khatibuhum. Dawuh Rasulullah ana khatibuhum, isun sing bakal mituturi. Aku yang akan berpidato di hadapan seluruh manusia, mulai dari umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Rasulullah berdiri memberikan syafaat yang disebut dengan syafaatul uthman, syafaat yang agung diberikan untuk seluruh umat, mulai dari umat Kanjeng Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Semoga kita semua kebagian syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Di dunia mendapatkan syafaat Rasul, lebih-lebih di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasul. Kenapa? Karena syafaat Rasul dulu cuma engkau di akhirat, di dunia ada syafaat Rasul. Ning dunia ada syafaat Rasul. Nanti bukti ada syafaat Rasul, adanya langit, adanya bumi, dan seluruh ada yang di alam jagat raya ini termasuk kita. Alam jagat raya ini adalah syafaat Rasul. Allah dawuh laulaka lama khalaqul aflak. Andaikan tidak akan aku ciptakan kau ya Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam jagat raya ini. Oh, berarti anane alam jagat raya ini, anane kita semua, ini adalah syafaat Rasul. Karena alam jagat raya ini tercipta daripada tetesan pada nurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lingkunnya. Kemudian ada diceritakan di dalam kitab Qurratun Nasihin dijelaskan, anak wong iki arep berangkat haji. Ketika berangkat haji, sahabat Rasul menyaksikan ning Mekah ketika tawaf, sing dibaca setiap putaran tawaf sholawat ning Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terus sampai 7 putaran tawaf, iki bacanya sholawat ning Kanjeng Nabi. Dan akhirnya setelah selesai tawaf, ditakoni nang sahabat, wahai Tuhan, bukankah setiap tempat di dalam tawaf dari Hajar Aswad tekan ning dene ana bacaan beda, sing dene tekan dene ana bacaan beda, iki mrene ana bacaan ane mani, lain-lain bacaannya. Bukankah seperti itu? Betul. Tetapi kenapa Tuhan setiap putaran itu selalu membaca sholawat, selalu bersolawat kepada baginda Nabi? Apa jawabnya? Iki uang, wahai sahabat, aku di dalam tawaf selalu bersolat bukan karena tidak ada alasan, bukan karena tidak ada sesuatu, dan bukan karena aku tidak bisa membaca doa yang lain. Tetapi ketika perjalananku dari rumah menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, karena zaman pengen ya, turun anak pesawat, jadi nunggangnya itu nunggang kuda. Lamun sing sugih duwe kuda nunggang kuda, ana sing nunggang onta, ana sing ngasikin arep marani ning Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Jere iki wong, aku berangkat dari rumah bersama dengan ayahku untuk
melaksanakan ibadah haji. Kemudian di tengah perjalanan ayahku sakit. Jadi ngaso orang lanjut perjalanan, ayahku sakit. Akhirnya sampai tekan meninggal. Sampai meninggal dunia iki bapaknya. Ketika meninggal dunia diurus kena ngomong kampung iku. Begitu diurus diadusi, entas diadusi dibungkus. Begitu arep dibungkus, nah iki berubah wajahnya. Sing gawe kaget gawe aneh, begitu arep dibungkus wajahnya berubah, badan manusia, wajahnya wajah betul. Ngerti betul? Ngerti betul? Apa betul? Babi ya bagus. Amil sing amoner ngebungkus tas ngadu sing adalah berubah layu kabur aja lamun terjadi saiki umpama pasti wah jangan-jangan ini dimuji babi ngepet. Ya. Kabeh tetangga masyarakat kampung iku layu keluar ketakutan. Akhirnya jadi si anaknya, ya wahai sahabat, saat itu aku menangis. Kok kenapa sampai ayahku terjadi seperti ini? Ketika menangis. Ya Allah lah kasih ngurus, jangan pasti malah kasih ngurus siapa sih ngurus wong tua kita? Dalam diurus secara manusia, iki kepala bukan kepala manusia, tidak diurus badan manusia. Diantep didelengi bari nangis. Saat menangis seperti itu tiba-tiba datang orang yang berjubah putih dengan wajah yang bercahaya. Ketika datang orang yang berjubah putih dengan wajah yang bercahaya, diusaplah kepala bapaknya tadi oleh orang yang datang tadi dan berjubah putih dan bercahaya. Begitu diusap kembali seperti semula, menjadi wajah manusia, kepala manusia, badan manusia. Kaget. Lalu aku tanya, siapa engkau gerangan? Apa jawab iku? Wong sing jubah putih, aku adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Ternyata ditekani nang Rasulullah, didatangi oleh Rasulullah, diusap kepalanya kembali menjadi seperti manusia. Ya Rasulullah, mengapa ayah saya bisa seperti ini? Jawab Rasulullah, ayahmu bukan tidak sholat, ayahmu rajin sholat, ayahmu rajin sodako, ayahmu rajin zikir, ayahmu rajin ibadah. Tetapi ada satu amaliyah, satu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyebabkan ayahmu seperti ini. Kira-kira diwarah aja, diwarah aja, bakalnya sering mual, kurik mual. Apa jadi Rasulullah? Coba kau ingat-ingat, semasa hidup ayahmu ya, tukang ngutangaken duit, ngutangaken duit 10 bayar 15. Tukang ngutangaken duit 10 bayar 15. Iki jere Rasulullah. Tetapi kenapa aku datang menemui jenazah ayahmu? Karena semasa hidup ayahmu pernah bersolawat kepadaku, membaca solawat. Uripe emang pernah semasa uripe ngelakoni mengkonon, ya sholat, ya ngaji, ya zikir, ya ibadah, yang ngutangaken nongko. Tetapi orang tinggal solawat ning Kanjeng Nabi, ada dosanya, tetapi ia rajin bersolawat kepadaku, maka aku datang memberikan syafaat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iki sebutnya syafaat Rasul. Wong sing rajin baca solawat ning Kanjeng Rasul, orang yang rajin solawat kepada Nabi, dunia dan akhiratnya ditolong oleh Kanjeng Nabi. Bahkan Rasulullah diceritakan dalam satu riwayat, engkau nanti di hari kiamat ketika seluruh manusia dikumpulkan, Rasulullah ngadeg ning pintu neraka. Rasul pembuka pintu surga, Rasul yang memiliki kunci surga, dan yang membuka kunci surga adalah Rasulullah. Tetapi orang mentang-mentang Rasul, orang mentang-mentang pemimpin mancing di pitan, oh Raja Rasul, aina ummati, mana umatku ya Allah, hebat kasih sayangnya Rasul kepada umat. Orang mentang-mentang oh kita pemimpin mancing di pitan, wah sebodoh amat sing hidup mancing. Tanggoni kenang Rasul, kon mancing ikut umat. Umat isun sing paling akeh baca sholat
sholawat dipitan mancingnya. Ya Allah hebat. Buka-buka jamaah kabeh dipitan mancing surgane ya. Tapi cuan kelewat. Mancing surgane dipitan, tapi cuan kelewat. Sing paling akeh baca sholawat digiring Rasul nunggu. Ing pintu neraka Rasul nunggu. Wis giring kabeh. Ning kono diceritakaken ning Gorontalo nasihin. Ana siji umat Nabi begitu dihisab, begitu dihitung amalnya ternyata lebih banyak amal buruknya daripada amal baiknya. Keadilan Allah, lamun amal buruknya lebih akeh daripada amal baik, berarti digiringin nih neraka. Begitu digiring neraka, Allah digiring, wis nurut deh iki wong. Lalu ada malaikat ngomong, panggil nyelukin Kanjeng Rasul, ya Muhammad, ana apa? Iku anak umat andika seuwong. Satu orang umatmu yang akan dimasukkan ke neraka. Ya Allah, kira-kira siapa ya? Umpama kakang lah. Umpama contohnya kakang. Begitu dihisab kakang ternyata pakai amal jelek. Digiring neraka. Lalu kakang nguruk ngaji, jadi bagi bisa ngomong doang. Ngelakoni orang. Digiring, begitu digiring. Ning neraka. Disetop kenang malaikat, kenang Rasulullah. Malaikat kifu. Setop malaikat. Menang dikit. Aja buru-buru diceburakan neraka itu. Lengku, sing rambutnya gondrong. Umpamanya kakang nih. Ya, umpama kakangku digiring api neraka. Dewek kan jamaah pada mancing surga dipitan. Amin. Kan tega bener ya. Pengen mancing surga dipitan kakang ditinggal. Jere malaikat, jere Kanjeng Rasulullah, hai malaikat, kau nipit stop nipit. Coba deleng nipit iki. Waduh, iki umat isun. Apa jere malaikat? Ya Rasulullah, ampuran. Iki wong lebih akeh amal jeleknya daripada amal bagusnya. Lah, kok kan deke jere disebut kiai. Iya, dibang jere wong kiai kan. Kelakuannya mah bajingan. Ngajak wong sedekah di panganan deke. Ngurupi wong bener, tapi deke kelakuan ora bener. Ya Allah, ya ceburakan di neraka. Tapi jere Rasul, padahal itu coba timbang mana, bukan salah timbangannya mau. Ditimbang mana? Begitu ditimbang ya tetap. Begitu ditimbang tetap ning kono amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Kakang begitu ditimbang amal buruk kakang, keburukan kakang, kejelekan kakang, maksiat kakang lebih akeh daripada taat. Ya Allah, ternyata lebih abot amal buruk daripada amal baik. Ketika wong iku abot amal buruk maka timbangan iku menuju ning neraka. Tapi namun abot amal baik maka timbangan iku menuju ning surga. Akhirnya Rasulullah ngelogok kantong. Begitu Rasul ngelogok kantong, anak kertas cilik kertasnya. Karo bungkus rokok kan diceritakan cilik pokoknya ning kitab jelasakan kertas kecil didokon ning timbangan amal baik. Ternyata apa? Iku lebih berat. Jadinya amal baik lebih berat daripada amal buruk karena didokon di kertas cilik kenang Kanjeng Rasul ning kono. Akhirnya orang jadi kan ning nerakane. Lalu kakang takon umpama lagi contohkan. Ya Rasulullah, iku kertas apa sih? Kok hebat amat? Kamu kasih mujimat apa sih? Kok hebat amat? Mau nih amal jelek, wah ya coba timbang di toko di kertas cilik semono pun kok bisa jadi lebih akeh amal baiknya. Begitu dibuka, jadi Rasul wis buka. Begitu dibuka, ning kono ana lafaz sholawat ning Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Kanjeng Rasul, iki sholawat sing pernah sira baca waktu urip ning dunya. Maka sholawat sing sira baca waktu urip ning dunya ikut teka ning hadapan isun lan disimpen nang isun genah nambahi amal kebaikan sira ning hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hebat Rasulullah ya, sayang nih umat Rasul, sayang sama umat. Sholawat yang kita baca wingi malam Jumat simpenan kita. Iya, simpenan kita. Moga-moga diterima nang Rasul ya. Amin. Sholawat yang kita baca tiap malam Senin, istighfar
sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Assalatu wassalamu sallallahu ala Muhammad. Ini akan menjadi simpanan kita. Orang yang rajin baca sholawat bukan berarti tidak punya kesalahan. Ada kesalahan, tapi ketika bersolawat, maka sholawat itu menjadi ampunan dosa bagi orang yang membacanya. Amin ya robbal. Untung orang dirugikan kenang Gusti Allah sebab menyebut nama kekasih Gusti Allah, syafaat Rasul dunia dan akhirat. Semoga kita kabeh kecipratan. Itu berarti mungkinin awas dulur juan lah kita makan hari mengkono mau kudu sholat Kang ya, orang kudu ngaji Kang ya, wis sholawat terus sholat orang ngaji orang sodakoh orang baca sholawat kelakuan macam-macam sekarang pedewek yang penting mas sholawat kokoli sahabat Rasul aja mengkono iya orang kudu sholat maning Kangnya baca sholawat kan jare kakang kan uang sing ketol baca sholawat tapi orang sholat orang tapi ketol baca sholawat ngenah dasi orang kena celana. Nah kira-kira pantas orang? Pantas orang? Orang lah orang pantas bisa. Orang betul baca sholawat tadi tapi tidak sholat, sebab sholat ini pokoknya amal, dan sholat pun adalah perintah Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Maka bacalah sholawat sebagai sholat. Setiap aktivitas kita sing 5 waktu jangan ditinggalkan, sholawat terus kita baca untuk kita meraih cintanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya diaku jadi umat oleh syafaat Rasul, dan sholawat menjadi ampunan dosa untuk kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Akeh keberkahan sholawat. Orang yang baca sholawat kan hari mengkono kita terus akan gawe dosa terus hari masih doyan mah. Terus bayangkan Kang, berbuatlah dosa sesukamu dengan ukuran seberapa mampu engkau menerima azab neraka. Silakan berbuatlah dosa sesukamu dengan ukuran seberapa mampu engkau menahan siksa neraka. Sebab engkau siksaan itu tergantung dosa yang kita perbuat. Jere Kanjeng Nabi paling enteng pisan ya, paling enteng pisan siksa neraka itu adalah sendale doang. Lamun kita genah iku sendal neraka nikmatnya sampai ngegolak polok. Namudu bila iku beda sendale doang. Saiki aja ngebayangaken merana lah, kita ngebayangaken ngedek puntung rokok be celeng woi mbene ngedek puntung rokok ngedek puntung rokok atau ngedek wangwa waduh alaihim entong ngedek puntung rokok lah ngedek tai ayam be ngedek tai ayam kok jingke ya iya benar tiba ngedek tai ayam kok jingke apaan kita apa maning ngedek geni neraka mbene ngedek tai ayam ya benar ya bismillah sekali iya benar ya Allah untung loh Kang neraka geni iki geni buku kita tengange ya ngedek coran panas iku sebutnya panas tai ayam panas tau ora sih emang nyocok emang iku gambaran seperti itu. Ya Allah ya Rabbi muga-muga oleh pangampuran yang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala siki aja istilah kagok aduh kita mau kagok wis tukang gawe dosa kan lah aja mengkonon ya masih ada kesempatan dikai kesempatan kenang Gusti Allah. Sebetulnya ketika Allah memberikan kita umur panjang, memberikan kita sehat, itu adalah tanda sayangnya Allah juga. Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita. Sampai kapan kita mau tobat kepada Allah, kapan kita harus mendekati Gusti Allah. Ketika Allah berikan sehat, ditonggoni kenang Gusti Allah. Kapan kita harus tobat, harus mendekati Gusti Allah. Dan ketika Allah berikan rasa sakit kepada kita, di dalam rasa sakit pun itu adalah cintanya Allah kepada kita. Justru Allah rindu, Allah kangen. Kapan kita menyebut namanya? Maka ketika kering larawut itu, ya Allah, dengan meriang, ya Allah, itu Allah senang. Allah senang ketika kita sakit, kita sebut Allah, ya Allah. Tetapi ada ditambah, ya Allah, dosa apa
kita apa begini. Nah, ini kadang-kadang ini planet. Ini planet. Wis aja takon dosa apa? Salah apa ya Allah, salah apa saya apa begini? Dosa apa ya Allah saya apa begini? Banyak. Takon dosa apa? Ngedek. Mati ngedek. Ngedek. RT api ngerti orang ngedek. Banyak akeh dosa kita. Orang kedua sebut Allah, ya Allah, 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 Allah. Di dalam sakit, Allah senang ketika disebut namanya. Maka ketika kita diberi sakit itu pun tanda cintanya Allah. Diberi usaha bangkrut, oh yang lancar, jatuh. Diberi bangkrut, diberi sulit, itu pun juga tanda cintanya Allah. Allah rindu dengan jeritan kita menyebut asma-Nya. Allah kangen dengan suara hati kita menyebut nama Allah. Kadang uang digai sugih, digai gampang, rezeki kadang lupa sama Allah. Begitu digai blek jatuh, ya Allah, bengi rajin tahajud. Ya Allah, mudahkan milik rezeki, lancarkan usaha. Ya Allah, wih sampai hati. Allah, Allah senang. Ikhlas bener ngedoakan. Diijabah nang Gusti Allah. Lancar maning, usaha lancar, rezeki gampang, terus naik maning. Kadang itulah manusia. Begitu naik maning, lupa maning. Begitu jatuh, getol maning akibatnya. Rajin, zikir, rajin, sholawat. Begitu sukses, orang kelingan kelewat baik. Ampurakan lagi sibuk, ampurakan lagi repot. Ini maning planet. Planet yang kene alhamdulillah ya. Insya Allah lah kayak udah coba maafkan susah senang gak bareng-bareng ya berubah kayak susah ya bareng-bareng. Kadang itulah manusia bantak. Ketika kita diberi kesulitan, itu tanda cinta Allah. Cuma kadang kita yang tidak sadar bahwa itu cintanya Allah. Kan pernah kakak ceritakan ada seorang sahabat ketika diberi sakit oleh Allah, kemudian Rasul menjenguk, yang menjenguk ke sahabat tersebut, lama sakitnya. Jadi sahabat itu, ya Rasulullah, tolong doakan aku agar Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Apa jari Rasulullah? Apakah engkau tidak menyesal jika Allah berikan kesembuhan? Rasul malah balik tanya, apakah engkau tidak menyesal jika Allah berikan kesembuhan kepadamu? Tidak ya Rasulullah, aku ingin sembuh, aku ingin berjamaah bersamamu ya Rasulullah, aku ingin ikut taklim, ikut pengajian bersamamu ya Rasulullah. Ya sudah, Rasulullah doanya mustajab. Rasul berdoa kepada Allah untuk kesembuhan sahabat tadi. Diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika sehari dua hari ia sembuh, datang lagi kepada Rasulullah. Apa? Ya Rasulullah, doakan kembali agar saya Allah berikan sakit. Lagi sakit, minta diberi kesembuhan. Begitu sudah sembuh 2 hari, datang kepada Rasul agar Rasul berdoa kepada Allah supaya orang tersebut diberi sakit lagi. Ngejaluk, ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar Allah memberikan saya sakit kembali. Kan aneh ya, aneh. Terus ada apa kata Rasulullah? Iya ya Rasulullah, benar apa yang kau katakan, bahwa aku menyesal diberi sehat. Aneh di sahabat Nabi gitu. Digai sehat nyesel, digai gering pengen waras, begitu wis digai waras nyesel pengen gering maning. Ada apa kau menyesal diberi kesembuhan? Iya benar ya Rasulullah, apa yang kau katakan. Di saat aku sakit, setiap hari puluhan malaikat datang menziarahiku. Setiap hari puluhan malaikat datang kepadaku ketika aku sakit. Tetapi ketika aku sembuh, tidak ada malaikat yang datang kepadaku mendoakanku. Maka dari itu ya Rasulullah, doakan agar aku sakit kembali. Aku senang. Ternyata apa? Kenapa sampai sakitnya selalu dijenguk oleh malaikat? Karena di dalam sakitnya ia selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ketika sehat, zikirnya anak hitungan, lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Ketika sakit, sebab apa? Uang gering orang apa-apa di tasbih sing dicekel. Ada baturan kakak
cerita baturan kakang sehat, gayane macam-macam alaihim lah, tengik gayane. Begitu digawe gering langsung pesen ning dulure ning pasarnya tukuni tasbih. Begitu digawa di rumah sakit, terbaring di rumah sakit, pesannya apa? Minta tasbih. Orang jaluk apa-apa, pesannya tasbih. Begitu ditunggu tasbih, nasbih terus. Allah, 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 Allah. Begitu waras, muncul tasbih Kang Saiki. Cerita nih kakak, kelemen emang iya Kang. Begitu digawe gering, ingat mati kita. Begitu di saat aku diberi sakit, kan? Pas saya diberi sakit, saya ingat mati kan. Rumah saya banyak dosa, jadi makanya saya pesan tasbih. Supaya apa? Begitu pegang tasbih, kagak terasa Allah, Allah, Allah. Supaya apa? Jika saya mati dalam keadaan zikir kepada Allah. Terus saya gilis waras premen, terus waras orang ringan mani kan. Itulah manusia. Ayo, maka kita berdilatih tiap malam Senin kumpul seperti ini.